Puji penuhi tahta-Mu. Ya Tuhan, segala sembah kami, segala pujian kami, biarlah memenuhi tahta-Mu Tuhan. Dan puji memenuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Terimalah sembah kami, terimalah pujian kami Tuhan. Terimalah semuanya apa yang kami miliki, kami bawa ke tahta-Mu Tuhan. Sembah dan puji melalui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Tuhan. Saudara, kalau kita melihat akan peradaban manusia saat ini, sungguh manusia diciptakan Allah sedemikian ajaibnya. Dan hal itu tentu saja terjadi karena kita memang memiliki Allah yang luar biasa. Manusia diciptakan oleh Allah dengan potensi yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya manusia yang hidup tanpa Allah adalah manusia yang tidak berarti sama sekali. Saudara, malam ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam Lukas pasal 15 yang berkisah tentang seorang anak bungsu yang hilang. Saudara, kisah anak bungsu yang hilang adalah sebuah gambaran mengenai keberadaan saudara dan saya, kita manusia. Ketika anak bungsu ini keluar dari rumah, dia punya potensi yang begitu besar. Dia memiliki kekayaan yang dia dapatkan dari ayahnya. Nah saudara, kebanggaan seperti inilah yang dibawa oleh manusia di dalam hidupnya. Akan tetapi saudara, karena manusia tidak hidup dengan Allah, maka manusia menjadi makhluk yang sangat arogan dalam hidupnya. Dan tahukah Anda saudara, kesombongan utama manusia melupakan Tuhan. Bahkan dan mungkin terutama pada kehidupan orang Kristen sendiri. Saudara, ketika anak bungsu ini pergi dengan segala yang dia miliki, kekayaannya, dia melupakan bapaknya. Nah saudara, bayangkan dengan dunia yang semakin sesat, semakin sibuk, semakin banyak tawaran akan kesenangan dunia, semakin juga banyak kesulitan dan tantangan.
gambaran tentang anak bungsu ini adalah sebuah gambaran banyaknya anak Tuhan yang juga melupakan Tuhan. Bangun tidur, mau keluar rumah, mau bekerja, mau makan, mau tidur kembali. Tuhan diabaikan. Bahkan kadangkala kita menganggap Tuhan itu sebagai pengganggu. Tingkah laku kita, perbuatan kita, aktivitas, kegiatan yang kita lakukan. Sebenarnya sebuah teriakan besar yang mau mengatakan, leave me alone, biarkan saya sendiri. Saudara, ini kesalahan pertama manusia yang sangat fatal. Tetapi tentu saja Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Di dalam kesalahan yang kita perbuat, di dalam pengabaian yang kita lakukan, Tuhan tetap setia dengan kasih-Nya. Dia yang kita panggil Bapa. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, menjadi sebuah perenungan bagi kita saat ini. Kalau mungkin bagian ini sedang berbicara pada kita. Apakah kita akan terus membiarkan diri kita mengabaikan Bapa kita? Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Ya Tuhan. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Terima kasih. Seperti Bapa sayang anaknya, Ya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Iya, seperti Bapa yang sayang kepada anaknya, demikian Engkau mengasihi setiap kami. Siapa kami Bapa, sehingga Engkau menjadikan kami biji matamu? Siapa kami Bapa, sehingga Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk kami? Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang sungguh besar. Terima kasih Bapa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajar kami Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu. Ajar kami selalu turut perintah-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu.
bersama-sama seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihi. Engkau menjadikan kami sebagai biji matamu, Kau jadikan biji matamu. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, Ya Tuhan. demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Saudara, kondisi yang kedua dari manusia adalah tidak mampunya manusia melihat diri sendiri yang sedang sekarat, sedang sakit, tidak berdaya. Manusia tidak memiliki kesadaran akan dosa. Banyak orang Kristen di zaman ini yang mungkin merasa everything is okay, semua baik-baik saja. Tapi sebenarnya tidak menyadari bahwa hidupnya itu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, bahkan mengerikan. Saudara, kalau kita memikirkan terlebih dalam kondisi saat ini karena pandemi dan dampak yang terjadi karena pandemi. Banyak sebenarnya orang Kristen yang hidup dengan luka kemarahan yang mungkin tidak disadari. Frustrasi, bingung, gampang tersinggung. Masalahnya saudara, banyak di antara kita yang tidak menyadari betapa berdosanya kita. Karena hubungan yang begitu jauh dengan Tuhan, relasi yang rusak, tidak ada keintiman sama sekali dengan Tuhan. Oh saudara, betapa penting menyadari keberdosaan. Menyadari keterbatasan kita. Menyadari kebutuhan kita yang begitu besar akan Tuhan. Saudara, kembali ke anak bungsu. Anak bungsu ini menyadari keadaannya ketika dia benar-benar sudah tidak berdaya. Disinilah dia baru menyadari bahwa dia butuh bapaknya. Sama seperti kita. Kita butuh Bapa kita. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus, kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil namamu Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu Yesus. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan adalah baik bagi yang berharap kepadanya,
bagi jiwa yang mencari Dia. Pengharapan yang pasti kami temukan dalam-Mu, Yesus. Pengharapan yang pasti ku temukan di dalam Yesus. Kekuatan di hati hanya di dalam nama Yesus. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Tak pernah sekalipun Kau kecewakan kami. Tak pernah Kau kecewakan saat ku berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Tak pernah ku disia-siakan saat ku datang padamu, Yesus. Engkaulah segalanya, Tuhan. Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, itu yang jadi bagian kami, Tuhan. Dan Engkaulah yang kami pandang selama hidup kami. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Tuhan. Kaulah yang ku pandang Selama hidup kami. selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Di dalam hidup, dalam hidupku. kerajaan-Mu, Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. ya Tuhan, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. kerajaan-Mu, Tuhan. Kerajaan dan kebenaran-Mu, Kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, Tuhan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, Tuhan. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan
Saudara, mari saat ini saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang mungkin saat ini sudah begitu jauh dari Tuhan. Tuhan kiranya dalam kemurahannya yang mengingatkan dan menolong mereka untuk kembali mencari Tuhan dengan segenap hati. Mari kita buka suara kita dan kita berdoa. Di dalam kami berdoa untuk saudara-saudara kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan. yang mungkin saat ini sudah jauh dari Yang mungkin saat ini Tuhan mereka mungkin sudah kondisi, mulai mungkin karena tanpa kondisi mungkin yang mereka menekan sadar mereka. melupakan Tuhan. Mungkin karena kesulitan, kesibukan mereka, mungkin karena kesusahan keekonomi, mereka, karena mungkin kondisi karena hubungan pandemi rumah ini tangga, mungkin, Tuhan. dan mungkin karena Mungkin ada sakit penyakit berbagai Tuhan. masalah yang mereka hadapi, masalah Sehingga rumah mereka tangga, jauh masalah darimu kerja, Tuhan. masalah Mereka kesehatan. membalikan badan mereka, membelakangi Engkau Tuhan. Kasihani mereka. Kami berdoa Tuhan, kasihani Berdoa untuk mereka. anak-anakmu ini, saudara-saudara seiman kami. Kasihani mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang kembali menolong mereka Tuhan. Engkau Ambil yang tangan mengingatkan mereka Tuhan. Engkau bawa mereka Pegang kembali tangan mereka. mencari Jangan Engkau. sampai Tuhan mereka lepas Kembali di dalam darimu, Tuhan. hadirat-Mu Tuhan. Ya, Tuhan kiranya menolong. Tuhan yang Kami memberkati. berdoa untuk saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Mari kita berdoa saudara untuk setiap kita. Kiranya kita dipakai oleh Tuhan untuk mencari saudara-saudara seiman kita yang sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita tahu lama kita tidak lihat mereka, mari kita berdoa untuk kita mampu mencari mereka. Untuk mengingatkan mereka mencari Tuhan dan hidup bertekun di dalam Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita. Bapa, Ya Tuhan. Dan sesuai dengan kalau amanat kami agung-Mu Tuhan. boleh datang padamu, Sudah menjadi tugas bersekutu kami dan dengan bagian Engkau, kami Tuhan. Itu anugerah. Untuk kami boleh menarik Tapi kembali pakai Tuhan. juga kami Tuhan untuk Saudara-saudara mencari kami saudara-saudara kami. yang mungkin saat ini Mengingatkan mereka sedang bersusah untuk hati, kembali mencari Tuhan. yang menjauh dari Kembali Engkau kepada Tuhan. Mampukan kami sebagai yang anak-anak-Mu menolong. Tuhan. Berikan Mampukan kami, kami Tuhan, sebagai hikmat. anak-anak-Mu Berikan kami dan sebagai kebijaksanaan. saudara-saudara dari saudara Berikan kami kami Tuhan seiman roh-Mu, Tuhan. Tuhan, hati yang Kiranya peduli, Tuhan mampukan hati kami, yang berikan hati mengasihi, yang rela hati Tuhan. yang Supaya benar-benar kami boleh memberikan benar-benar kaki seperti perhatian, kaki memberikan Yesus. perhatian kami Hati kepada setiap seperti mereka hati Yesus, Tuhan. mau mencari, Supaya kami mau mampu menarik menjangkau, kembali dan mereka membawa Tuhan. mereka kembali Bersama-sama kepada Tuhan Tuhan. di tempat ini Tuhan, untuk pakai memuji dan kami. memuliakan Engkau Ini Tuhan. kami Tuhan, anak-anak. Pakai kami Tuhan. Pakai kami. Pakai kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Ya Yesus. Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Ya. Amin. Amin. Saudara, mari kita lanjutkan renungan kita. Saudara, ada hal yang menarik ketika kemudian anak ini akhirnya pulang ke rumah bapaknya. Kalau saudara perhatikan di dalam Lukas pasal 15, di situ ayat 18 dan ayat 19, saudara. Di situ kemudian dia berkata dengan sangat jelas, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tapi saudara perhatikan kalimat yang sudah disiapkan oleh anak bungsu ini. Ketika kemudian anak ini bertemu dengan bapaknya di dalam ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Hanya sampai di situ. Pemikiran dia untuk menjadi seorang upahan dari bapaknya itu tidak keluar dari mulutnya. Dia melihat kasih bapaknya. Dia melihat penerimaan bapaknya. Dia hanya sampai bisa berkata, Bapa ampuni. Dia tahu dengan pasti dia sama sekali tidak layak. Bahkan jangankan untuk menjadi anak, menjadi orang upahan pun dia tidak layak. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah hati Bapa yang menyentuh hati anak itu dengan kasih yang tulus. Ya Yesus. Ada sebuah penerimaan kasih yang ajaib.
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dan dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu itu Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan? Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Tuhan? segala kebaikan-Mu? Selain kami menyembah-Mu Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Kau adalah Bapa yang sungguh mulia. Kasih-Mu begitu besar untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, harapanku, dan hidupku dalam-Mu Tuhan. hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Saudara, kita hidup dalam dunia yang tidak aman. Dunia ini tidak aman karena dunia ini sendiri sudah dikutuk dan akan binasa. So, saudara, bayangkan orang-orang yang ada di sekitar kita kadangkala bahkan sering kali membuat kita merasa tidak aman. Diri sendiri tanpa kita sadari bisa membuat kita sendiri merasa tidak aman. Oh saudara, kita tidak bisa kemudian lari ke Mars menghindari dunia. Kita tidak bisa lari ke hutan, hidup sendiri di hutan, gak bisa. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara, maukah engkau hidup sungguh-sungguh bertekun di dalam Tuhan? Engkau dan saya tetap tinggal di dunia yang tidak aman ini.
engkau dan saya tetap tinggal di sekitar manusia yang bisa mengancam hidupmu dan masa depanmu. Tapi selama engkau juga hidup di dalam Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Engkau terus menyerahkan seluruh hidupmu kepadanya, percaya dengan seluruh kesungguhan hatimu kepada Tuhan, maka engkau dan saya telah menemukan tempat yang paling aman di dalam hidup ini. Kuasanya, kasih-Nya, kedaulatannya menjamin kita untuk menikmati damai sejahtera yang paling indah yang bisa kita dapat dalam hidup ini. Salib adalah bukti Tuhan mengasihi kita. Dan Dia sungguh peduli dengan hidup ini. Pengorbanan Yesus di salib adalah tanda yang menguatkan kita untuk bertekun di dalam Dia, Tuhan kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. oleh karena salib-Mu, Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Oleh karena salib-Mu,
pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara, kita sungguh bersyukur kita sebentar lagi di bulan April nanti akan menyambut dan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Mari kita berdoa untuk panitia dalam persiapan menyambut dan merayakan Jumat Agung Paskah. Tuhan menolong, memberikan kekuatan, hikmat. Kita juga berdoa untuk Pendeta Rahmiati yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian Jumat Agung dan Paskah ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa di dalam Kami berdoa untuk setiap panitia Hari Raya Gereja Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan mengadakan Hari Jumat Agung dan juga Paskah Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia yang telah Engkau pilih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap panitia yang sudah Engkau bentuk. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri akan memperlengkapinya. Engkau sendiri akan memberkati setiap mereka. Dan Engkau sendiri akan memberikan kesehatan untuk mereka Tuhan. Supaya mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Tuhan tim dari Ibu Rahmiati yang menyampaikan firman Tuhan. Dan juga untuk segenap tim yang terlibat dalamnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan biarlah Paskah ini Tuhan boleh berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sehingga apa yang dia siapkan itu yang lari pada itu dia nyatakan kepada setiap kami. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk setiap kita anak-anak Tuhan yang akan menyambut dan merayakan Jumat Agung Paskah. Tuhan menyiapkan hati kita untuk menikmati kasih karunia yang telah Tuhan sediakan. Mari sama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami mau menyambut Jumat Agung untuk Paskah. setiap hati Semua kami, anak-anak-Mu hati Tuhan, anak-anak jemaat untuk khususnya kesiapan di kami gereja Tuhan untuk kami menyambut ini, Tuhan. Jumat Agung dan juga Tuhan tolong Paskah siapkan Tuhan. hati kami, penuhi dengan Kau lihat, sukacita Kau dan pilih rasa Tuhan. syukur. Kami Kau mau siapkan datang, kami mau mengikuti, supaya Tuhan sekali dimanapun lagi kesempatan kami boleh yang Tuhan bersama-sama berikan, hadir tempat kami ini. mau mengikutinya Dan kami Tuhan. boleh mengikuti Kami setiap mau acara menyiapkan yang ada hati Tuhan. kami. Tuhan Dengan tolong baik Engkau Tuhan, berkati supaya kami boleh menikmati dalam Paskah setiap ini, kondisi Tuhan. yang ada. Agar anak-anak-Mu Tuhan sungguh menyiapkan waktu dalam seluruh rangkaian acara yang ada. Terus terutama Tuhan pada waktu Jumat Agung dan Paskah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat yang kita mungkin tahu saat ini sedang mengalami kesulitan, kesusahan, mungkin sakit dan berbagai pergumulan lainnya. Mari kalau engkau bahkan tahu namanya, sebutkan mereka di hadapan Tuhan yang mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh Tuhan aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Mereka sedang mengalami kesusahan. Mungkin karena sakit, mungkin karena pergumulan dalam rumah tangga, apapun itu Tuhan. Kami mau berdoa, Tuhan tolong mereka.
Mari kita berdoa secara pribadi untuk kehidupan kita. Apapun itu, apa yang saat ini sedang terjadi dalam hidup kita saat ini. Rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kondisi ekonomi, kondisi kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa, mohon dengarkanlah doa kami. Ya Bapa. Kami pun mau berdoa untuk gereja kami. Ya. Mohon Kau yang memberkati gerejamu Tuhan. Dengan segala kondisi yang ada, keadaan yang ada, perencanaan yang ada. Hari ini, besok, dan masa depan gereja ini. Kami mohon Tuhan yang pimpin. Ya. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami tetap memohon Tuhan memberkati pemerintah kami dengan segala upaya yang mereka lakukan untuk menolong masyarakat terlebih dalam kondisi pandemi ini. Ya, Tuhan. Berkati pemimpin kami, Ya, berkati. baik yang di pusat sampai di kota kami. Ya. Kami mau berdoa untuk kesejahteraan kota Solo. Ya. Karena kesejahteraannya adalah juga kesejahteraan kami. Ya, Tuhan. Terima benar, kasih Tuhan. Bapa. Terima kasih. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, cintailah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Terus carilah Tuhan, kejarlah pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam. Terlebih lagi ketika kita menyadari kita sungguh membutuhkan Dia, Tuhan kita, Yesus. Tanpa Tuhan, kita tidak akan mampu menjalani hidup dengan benar. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan tinggalkan Tuhan. Teruslah duduk di dekat kaki Tuhan. Teruslah mencari wajah-Nya. Teruslah biarkan dirimu dalam dekapan kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan akan memberkatimu, menyertaimu, dan memeliharamu, seisi rumahmu, dan seluruh keluargamu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim boleh terus berganti, namun ingat bahwa kasih Tuhan
Kasih Tuhan itu tetap dan kasih Tuhan itu abadi. Tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Mari buat semua yang percaya, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Dan kami yakin Kau memberkati kami, Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati. Kami juga yakin bahwa Engkau melindungi kami anak-anak-Mu, Tuhan. Melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Mari bersama-sama kita berdiri sebagai wujud rasa percaya kita bahwa Tuhan adalah menolong kami. Tuhan yang selalu melindungi kami, menjaga setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk semua perlindungan-Mu, untuk semua berkat-Mu dalam hidup kami. Mengenyangkanku dan peliharaku seumur Oh Tuhan, Tuhan selalu menolongku. selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menolongku, Ya Tuhan, selalu menjagaku, terima kasih Tuhan. sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia selalu menolong kita, selalu menolong kami, Selalu menolongku, selalu menjaga kami. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat teduh, worship night kita malam ini telah selesai.